Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tristan Pengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki kulkas LG dengan kasus tidak dingin pada bagian freezer dan bagian refrigerator. Nah, sebelum kita memulai perbaikan ini, maka seperti biasa saya akan memperkenalkan beberapa alat ukur yang akan saya pergunakan. Oke. Oke. Nah, di sini yang paling pertama yang akan saya pergunakan stop kontak dengan wattmeter. Yang kedua ada tang ampere. Yang ketiga ada voltmeter, obeng, tang, dan beberapa atur pendukung. Baik, yang akan kita coba adalah mencolok, kemudian kita membaca arus yang masuk pada colokan ini. Oke. Untuk arus yang masuk itu sekitar 4,62 ampere. Jadi dari ampere ini udah kelihatan ya, nggak normal. Nah, untuk konsumsi listrik ataupun ampere pada kulkas 2 pintu LG ini itu sekitar 1 atau 1,2 ampere. Nah, sekarang saya akan memulai proses perbaikan. Yuk. Nyala lampu dulu saja. Katanya. Jadi di sini ada bekas bolong ya, ada bekas bolong. Biasanya kalau bolong ini tuh mesinnya kepanasan atau overheat. Jadi ini sudah ada salah satu indikator ada masalah di mesin. Oke, kemudian kita cabut primernya. Kita lanjut untuk pengukuran tegangan dulu ya. Di sini akan keluar tegangan 220 volt. Oke. Terbaca sekitar 202 volt. Jadi tegangan listrik itu masuk sampai ke kompresor. Yang kita ukur pada PTC. Menggunakan multimeter, menggunakan buzzer. Oke, kita ukur dulu pin ini ke sini. Oke. Connect ya. Untuk ini ke sini. Oke. Sama sekali tidak ada respon, tidak ada suara. Bisa dipastikan alat ini rusak. Kita coba cek ya. Kita bongkar dulu, kita cek. Bisa diperjelas di sini. Oke. Oke. Secara fisik alat ini masih bagus.
secara fisik ya, secara ini kelihatan bagus, cuman kalau diukur dia sudah rusak. Jadi PTC ini sudah tidak mempunyai nilai. Oke. Sudah tidak ada nilainya. Oke. Jadi ini enggak ada nilainya. Nah, kita coba yang baru. Ini adalah alat baru. Kita coba tes. Coba ukur, masih bunyi ya, berarti masih bagus. Nah, yang ini sudah tidak bunyi, berarti masih bagus. Kita pasang. Oke, kita akan pasang sesuai dengan posisi ini. Karena ini 4 pin, kita pakai yang 1 pin. Nanti kita taruh di posisi sebelah sini. Sebelumnya kita ukur dulu ya. Dari pin ini sama seperti tadi pengukurannya. Dari sini, sini, nyala. Nah setelah itu dari sini ke sini. Oke, bunyi ya. Kita pasang. Yang perlu diingat tadi ya, saya ulangi, untuk pin ini sama dengan ini yang dipakai, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Pin ini sebelah kanan, pakai yang sebelah kanan. Jadi kita pakai pin sebelah sini. Nah, tadi sebelum kulkas ini kita ganti PTC ini, tadi pada wattmeter ini terbaca sekitar 4,8 ampere. Nah, setelah kita ganti PTC-nya, kita akan coba menghidupkan apakah masih 4,8 atau sudah berubah. Coba ya, colok. Oke, di sini terbaca 1,2 ampere dan mesin sudah mulai berbunyi. Oke, muffler ini sudah mulai, dinding kondensor ini sudah ada beberapa bagian yang hangat. Oke. Kemudian kita cek yang lain pada bagian dalam. Kayaknya kipasnya nggak nyala ya, nggak berputar. Nah ini sudah nggak berputar ya, mungkin udah terlalu lama ya, sekitar sebulanan nggak dihidupkan. Jadi pipa besi yang ada di bagian kipas ini sudah ada yang mulai berkarat, jadi lengket, keras ya, bisa dipastikan kipas ini juga bermasalah. Nah, putar tapi lemah ya, berarti as dari kipas ini kotor. Kita coba kasih oli ya, agak seret keras.
Kita buka dulu. Nah, sekarang kipasnya sudah terbuka. Jadi oli yang diberikan tuh pada bagian ini. Pada bagian ini kasih oli. Terus bagian ini juga. Oke, coba di setelah itu kita pasang kembali. Oke, sudah longgar. Kita coba pasang kembali. Kita pasang. Oke, sudah longgar. Kita coba dulu kipasnya ya. Kita berikan karena motor yang kita gunakan ini motor AC. Coba tes dulu. Jadi yang perlu kita ketahui untuk motor van ini ada yang DC, ada yang AC. Jadi kalau ngetesnya dibaca dulu ya. Biasa pada ini ada tertera seperti ini. Oke, arahkan ke sini. Nah, di sini tertulis 220 volt AC. Jadi ini bisa dikasih tegangan langsung ya 220 volt karena biasanya ada yang DC. Kalau yang DC nggak boleh dikasih seperti ini. Tes seperti ini. Kemudian kita colok. Oke, sini kita colok. Oke, sudah longgar ya. Sudah bagus, yuk masuk ke dalam. Seperti di sini. Setelah kulkas dihidupkan kurang lebih 10 menit, di sini sudah muncul bunga es. Ini juga sudah mulai dingin. Jadi kulkas telah bekerja dengan normalnya. Dinginnya juga sudah mulai kelihatan. Kita pasang kembali. Jadi yang perlu saya jelaskan tadi, ternyata untuk kulkas tipe ini apabila kita mematikan lampu, kipas nggak akan otomatis mati, jadi kipas tetap hidup. Tapi untuk tipe-tipe tertentu biasanya
kulkas apabila dimatikan lampunya seperti ini, kipas juga ikut mati. Nah, oke. Coba. Jadi yang perlu kita perhatikan, kipas ini kipas AC bukan kipas DC. Apabila saya menekan tombol pintu ini, lampu akan mati dan kipas akan menyala. Ketika tombol ini saya lepas, lampu akan menyala dan kipas akan mati. Tapi untuk tipe ini ternyata tidak. Ketika saya mematikan lampu dan menghidupkan lampu, kipasnya tetap hidup. Kapan kipas ini akan mati? Ketika terjadi proses pemanasan pada evaporator, otomatis kipas pasti akan mati. Oke, kita lanjut dengan pemasangan cover freezer. Pasang dulu. Kita tunggu sampai setengah jam. Setelah setengah jam dia akan menyala. Sini. Baik, setelah kulkas kita hidupkan kurang lebih 30 menit, semua parameter ukur dari kulkas ini sudah kita cek normal semuanya. Sini coba cek sini. Pada wattmeter terbaca sekitar 0,93 ampere. Dari awal itu 1,2 itu turun ke 0,92. Ini terjadi karena beban pendingin yang ada dalam kulkas itu sudah mulai berkurang, sehingga kerja dari kompresor pun sudah mulai ringan, sehingga arus listrik yang dikonsumsi menjadi turun. Sebelum kita tutup video ini, kita coba merhatikan dulu alat-alat kerja sambil ngecek alat-alat yang kurang, seperti ada yang ketinggalan. Perhatikan dulu. Kulkas sudah dingin, ya. Hembusan angin juga sudah jelas ya, nggak seperti tadi hembusan angin sama sekali nggak ada karena kipas nggak berjalan. Pada bagian ini kita sudah menghembuskan angin. Sekian penjelasan saya tentang perbaikan kulkas 2 pintu LG dengan kerusakan tidak dingin atas bawah. Jangan lupa like, comment, dan share-nya, dan juga kritik sarannya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.